Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Handayani dengan NIM P272420230065. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kimia farmasi 1 yang bertema analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Adapun pokok pembahasannya antara lain pengertian, metode, tahapan-tahapan analisis, dan contoh. Yang pertama, pengertian analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis untuk mengetahui keberadaan, maksudnya identifikasi, suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun anorganik, sehingga memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel. Yang kedua, pengertian analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis untuk mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan atau sampel. Nah, pemisahan komponen pada sampel dilakukan sebelum melakukan analisis. Nah, perbedaan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yaitu kalau analisis kualitatif itu lebih berfokus pada identifikasi atau ada tidaknya unsur atau zat dalam suatu bahan. Nah, analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat fisik dan kimia zat atau bahan. Sedangkan untuk analisis kuantitatif itu lebih berfokus pada komposisi atau jumlah unsur atau zat dalam suatu bahan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menentukan berat atau volume. Jadi kalau misalkan analisis kualitatif itu dia lebih ke unsurnya, unsur yang terkandung dalam zat atau bahan tersebut. Sedangkan untuk kuantitatif itu lebih ke jumlahnya, jumlah zat ataupun suatu bahan dalam bahan tersebut. Untuk metodenya terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk metode analisis kualitatif yaitu ada satu, analisis klasik. Nah, dasarnya yaitu reaksi dalam larutan. Kemudian pengamatannya yaitu berupa warna, bau, bentuk, dan lain-lain. Yang kedua, ada modern. Nah, biasanya menggunakan instrumen, misalnya spektrofotometri dan kromatografi. Nah, analisis kualitatif dapat dilakukan dalam skala mikro, semi mikro, dan juga makro dengan metode kering dan metode basah. Untuk metode analisis kuantitatif itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada metode klasik atau konvensional. Nah, biasanya ini digunakan untuk analisis gravimetri dan analisis volumetri. Yang kedua ada metode modern. Metode ini menawarkan sensitivitas yang lebih tinggi, limit deteksi kecil, jumlah sampel yang sedikit, waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat dibandingkan metode klasik dengan menggunakan alat atau instrumen yang canggih, misalkan metode spektrofotometri. Kemudian, tahapan-tahapan dalam analisis kualitatif yang pertama, pengambilan sampel atau sampling. Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang diteliti. Kedua, mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diidentifikasi. Ketiga, proses identifikasi analit yang dikehendaki. Dan yang terakhir, yang keempat, analisis data identifikasi yang diperoleh. Nah, kemudian apa sih sampel? Sampel yaitu bagian dari objek populasi yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasinya yang ingin diketahui besar karakteristiknya. Sedangkan analit yaitu zat yang teramati atau zat yang teridentifikasi atau zat yang terukur. Nah, adapun tahapan dalam analisis kuantitatif yaitu yang pertama pengambilan sampel atau sampling. Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang diteliti. Kedua, mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diidentifikasi dan diukur. Ketiga, proses pengukuran analit yang dikehendaki. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perhitungan analisis data yang diperoleh. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini dicontohkan adalah kapur. Kemudian dia ditugaskan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah,
Untuk analisis kualitatif itu mengetahui jenis unsur yang terdapat dalam kapur tersebut. Nah, kesimpulan yang ditemukan yaitu kapur tersebut terdiri dari Ca2+ atau kation dan CO3 2- atau anion. Nah, untuk yang analisis kuantitatif itu menunjukkan berapa persentase dari Ca2+ dan CO3 2-. Jadi untuk analisis kualitatif itu unsurnya, kemudian kuantitatif itu ke jumlah atau presentasi dari unsur tersebut. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.